Kang ya, ampun deh. Dila sendiri ngapain, Dil? Dila sendiri ngapain? Biasa ya kalau emak-emak gitu pagi-pagi selain bangunin anak-anak, terus juga masak-masak gitu kan. Terus udah gitu karena lagi pulang gitu ya. Jangan gitu atuh Kang. Yang pasti mah harus mandi dulu sebelum ketemuan di sini karena mudah-mudahan wangi parfum yang aku pakai sekarang juga cium ya satu ruangan ini. Aduh. Oke, dan kita pengen ngucapin makasih banget buat teman-teman yang udah sangat on time banget datang. Bahkan dari jam 10.00 dan kita pengen banget sesegera mungkin memulai. Namun sambil menunggu supaya nanti nggak naik turun materinya, kita boleh mulai nanti jam 10:10 ya. Jadi teman-teman yang mau nyiapin kopi dulu, yang mau nyiapin nasi uduk barangkali mau nambah, sok masih bisa 4 menit. Atau barangkali mau buat mie ayam gitu. Boleh atau sambil ngajakin teman-temannya untuk bisa ngumpul di sini ya Kang Hari ya. Soalnya di kelas kemarin sama Mas Ewing itu ada yang nobar loh Kang Hari. Oh ya. Pakai layar, pakai screen gitu kan, itu terniat banget. Barangkali sekarang yang lagi ngumpul-ngumpul barengan sama teman-temannya sesama educators gitu ya untuk bisa gabung di sini. Ya udah satu device rame-rame aja. By the way dari 350 pendaftar ini baru 10% ya. 10% asal kenal awalun. Luar biasa. Ada yang masih OTW atuh Kang, sabar. So, iya. Kita akan startnya banget nanti jam 10 ya. Yes. Thank you yang udah datang dari awal. Ya Dio, enggak? Sambil menunggu juga tadi ada yang udah share pagi-pagi sebelum ketemu sama Kang Hari sama kita di sini, ada yang sudah melakukan aktivitas apa aja, dan yang baru datang, yang baru join boleh dong di-share dong sudah melakukan aktivitas apa aja sih sebelum kita ketemu di kelas hari ini. Boleh langsung di chat box ketik sebagai pemanasan juga ya kan. Sebagai pemanasan juga sebelum kita masuk di sesinya Kang Hari di pagi hari ini. Ada yang tadi udah sarapan nasi pecel. Kalau aku apa ya sarapannya tadi ya? Biasalah ya kalau yang ada di depan rumah tuh lontong gitu kan. Katanya masak, tapi kok ngelontong di depan rumah? Ya kan lontong dulu. Kan partnya banyak gitu loh Kang. Bangun tidur ketemu sama ibu-ibu depan rumah untuk beli lontong dulu sama bakwan dan gehu dan cireng gitu. Habis itu ronde keduanya itu kan untuk menambah tenaga dulu ya. Untuk masak tuh kan harus pakai tenaga juga loh Kang Ari. Makanya harus persiapan dengan kayak gitu. Habis itu langsung ke dapur gitu kan. Langsung deh singkan lengan baju gitu. Ibu binangkit banget ya, langsung dari dapur singkan lengan baju langsung nge-host. Oke, Dil, ada Kak Azwan ini masih masuk kantor. Mudah-mudahan berkah ya. Sangat mencintai karyawan. Kang Hari sangat mencintai karyawan, orang-orang yang berkarya. Ya, jadi kita dihargai karena karya kita. Hari Sabtu berkarya dimaknai dengan pemaknaan positif. Mudah-mudahan jadi waktu yang memang beda gitu untuk menghasilkan karyanya di kantor, lebih nggak sehektik kemarin, lebih tenang, jadi bisa lebih mikir banyak gitu ya. Ada yang sambil masak sambil nyimak, ini dengan kayak siaran radio podcast gitu ya, Kang Hari kitanya. Podcast. Anda nggak bisa lihat kita nggak apa-apa kok guys, ya suaranya aja kedengeran ya. Gitu. Terus lagi ini lagi ngantar pengantin. Waduh, ini tuh adalah jam-jam kerja sibuknya wedding organizer loh Kang, jangan salah. Ini lagi ngantar pengantin, bisa jadi nih Mas Ranu ini, Bang Ranu ini bisa jadi WO, bisa jadi dia juga nanti mau ngisi khutbah nikah. Jadi kali aja ada inspirasi dari sesi kita, nanti pas ngisi khutbah nikah bisa langsung masuk. Ada yang sakti mandraguna gitu ya. Ada yang sakti mandraguna. Mindahin mesin jahit. Masya Allah, Kang Deden. Dan itu tuh mindahin mesin jahitnya ala Kang Deden ya, gengs. Kalau Anda perlu tahu nih, Kang Deden sini ownernya Tektona. Beliau punya lebih 100 karyawan. Jadi kalau setiap karyawan masing-masing pegang satu mesin jahit, yang beliau pindahin ini sekarang 100 mesin jahit. Kagak harus fitness lagi, men. Udah langsung jibrek itu mah ya, keringat. Otot langsung muncul semua. Ngobrol, kesak. Ternyata kata Mas Ranu, sepupu saya yang nikah, katanya Kang Hari. Ternyata mengantar pengantin itu memang mengantar ya, bukan sebagai
Sambil ngedengerin, iya. Wah ini apa nih, high class respon for educators gitu ya, pengen ikut pernikah nanti, high class respon banget. Aduh, keren Bang Ranu, Masya Allah, tabarakallah. Dan sudah jam 10:10 Kang Hari, apakah kita langsung gaskan saja? Kita mulai aja, kita gaskan. Ayo tuh, kalau begitu, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terus juga yang kakak-kakak di balik layar yang ada di ruang virtual Zoom ini, mudah-mudahan semuanya ready untuk kita bisa ketemuan sama Kang Hari, belajar di hari Sabtu ini, dan mudah-mudahan dapat sesuatu oleh-oleh yang bisa langsung digaskan ya. Terutama untuk para educators yang hari ini tuh memang dispesialkan hari ini ketemuan untuk bisa melejitkan responnya. Dan terima kasih yang sudah menyapa di chatbox. Selamat pagi Kakak Sri Devi, Kakak Yuli juga. Semoga sehat selalu untuk kita semua ya. Dan hari ini kita akan masuk ke satu tema yang ini tuh sangat relate banget mungkin untuk beberapa orang, bahkan untuk bukan cuman trainer aja ya Kang Hari ya, tapi orang-orang yang memang selalu ketemuan sama orang banyak dan mereka ini harus menyampaikan sesuatu. Materi yang itu harus disampaikan. Dan itu yang jadi apa sih namanya tuh, yang jadi keresahan kita saat ini tuh kan kritis banget ya Kang. Murid-murid kita, terus juga peserta-peserta training kita. Nah, gimana caranya untuk kita bisa melejitkan respon kita? Hari ini pokoknya mah langsung dikupas. Insyaallah. Setajam silet ya sama Kang Hari. Dan sebelum itu, perkenalkan nama saya Dila yang akan menemani perjalanan pembelajaran kita di hari ini. Aku tuh kalau ngeliat kamu kenalan itu nggak bisa berhenti ketawa loh dari awal ketemu sampai sekarang. Ya Allah, Anda host yang kayak begini gitu ya. Ya tuh nggak apa-apa tuh lah Kang. Ya udah ntar lama lagi gitu loh. Ya Allah. Selanjutnya mau ucapin selamat datang untuk rekan-rekan peserta TTG Trainer Development Series di tahun 2023. Ada yang sudah sempat ikutan di kelas-kelas sebelumnya dan hari ini juga ketemu lagi. Selamat datang dan selamat bergabung kembali. Jadi untuk yang baru hadir, baru bergabung, mau informasiin terlebih dahulu ya Kang Hari ya. Jadi TTG Trainer Development Series ini tuh merupakan salah satu program dari tempat Trainer Skill dalam rangka pengembangan potensi trainer dan juga edukator di Indonesia. Di sini teman-teman TTG ini hadir dan juga menghadirkan para trainer yang sudah membahana di dunia entertainer. Waduh, keren ya Kang ya, dunia entertainer gitu, bukan entertainment. Baru nemu loh itu pas tadi mandi, apa ya sebenarnya. Yang sudah mengikuti program TEMPA Trainers Guild gitu loh ya, atau TEMPA itu adalah Trainers Mentoring Program. Itu adalah sebuah inkubator bisnis pelatihan yang diprakarsai oleh Dr. Indrawan Nugroho. Dan juga inginnya TEMPA ini hadir dengan harapan bisa menjadi bagian dalam memberikan kontribusi, ilmu, dan juga memberikan solusi atas isu persoalan-persoalan secara meluas terhadap negeri ini. Begitu kata skripnya ya. Dan ini dan juga sampai akhir Februari nanti itu bakal ada kelas-kelas dari TTG ini ya. Jadi teman-teman silakan ikuti, dan hari ini juga selama 1,5 jam silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apa aja yang nanti akan didapetin silakan langsung gali sebanyak-banyaknya ilmu dan dari narasumber yang sudah bersedia untuk bisa membersamai kita di hari ini. Dan juga sudah hadir di sini Kang Hari Firmansyah juga yang akan memberikan sharing tentang high class response for educators itu seperti apa ya. Tapi sebelum itu kita akan mulakan terlebih dahulu ya Kang Hari dan juga Bapak Ibu teman-teman, kita akan mulakan dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita di hari ini bisa berjalan dengan lancar, berkah, bermanfaat, berdampak dan dapat sesuatu ya. Kalau begitu mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan. Cukup, hatur nuhun, terima kasih. Nah, kalau begitu kita akan kenalan dulu dengan trainer yang sudah hadir di sini, sudah ready untuk membersamai kita di pagi hari ini. Dan apakah wajahnya 11-12 ini sama yang ada di layar?
Kalau sama yang di layar iya 11-12, tapi kalau sama yang di flyer, aduh itu kasihan nih Oh orang-orang itu yang kecewa kejauhannya ngeliat. Kang. Heeh. Mudah-mudahan tidak Terus kecewa ya. ada orang yang Kenapa pertama Kang? kali ngelihat gitu ya, ini kenapa gue beda nih sama yang di layar gitu ya. Ini orang tanggung Semua jawab membangun akan melebar konten pada ya. waktunya Kang Semua Hari. akan bulat pada waktunya. Oke, silakan Dil. Ya, kalau begitu kita akan kenalan dulu. Beliau adalah Kang Hari Firmansyah LCPC, Certified Professional Coach dan High Class Response Designer. Satu dari 10 trainer terbaik Indonesia yang punya gaya khas tersendiri menurut pikiran rakyat di Mei 2010 lalu. Dan kayaknya sekarang juga masih kayak begitu ya. Lalu Kang Hari ini juga merupakan komisaris PT HCR Indonesia, foundernya HCR.id, chairman of Tempat Trainers Guild di tahun 2016 sampai 2018, konsultan dan trainer di lebih dari 150 perusahaan multinasional dan nasional. Juga Kang Hari Firmansyah ini merupakan penulis buku nasional bestseller High Class Response dan Sukses Mulia is My Life. Lalu ini juga learning partner yang sudah dibersamai oleh Kang Hari dalam bidang leadership, service, and communication. Ini juga klien yang sudah dibersamai Kang Hari dari instansi dan juga lembaga yang ada di Indonesia. Dan hari ini spesial banget untuk bisa membersamai Bapak Ibu dan teman-teman selama 1,5 jam ke depan. Jadi silakan dimaksimalkan waktunya dan kalau begitu kita langsung saja hadirkan. Ini dia Kang Hari Firmansyah. Baik. Yuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahagia banget Dil kalau Kang Harimah ketemu nih sama teman-teman semuanya 61 orang yang sekarang sudah hadir di ruang Zoom. Yang hari Sabtu ada yang lagi perjalanan ke Bandung, ada yang lagi perjalanan nikahan, ada yang lagi masuk kantor, ada yang lagi di rumah sambil masak, sambil nyimak. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan di hari yang penuh berkah ini, di pagi yang kalau di Bandung, teman-teman semuanya, di daerah saya ini lagi angin agak gede gitu ya. Jadi angin-angin yang besar tapi masih bisa dinikmati tuh anginnya. Jadi besar dan seksi ya. Oh my Gak spoi-spoi God. dan seksi dia, besar dan seksi ya. Jadi terima kasih teman-teman semuanya. Ada Kak Arif, ada Kak Anida yang kelihatan wajahnya di sini. Siapa lagi ya? Oke, ada teman, ada Mas Ada Andre Mas juga, ada Bambang. Mas Bambang. Luar biasa ya. Itu jenggot asli apa filter Mas Bambang? Aduh. Ganteng dia. Gue mau Iya pengen ya. nemuin jenggot kayak gitu susah loh Mas Bambang. Asli loh Kang Sempurna itu Hari. simetris, jenggotnya juga kiri kanan bawah ya. Masya Allah, touch up-nya lumayan tuh Kang. Lu kali touch up, lu emang nggak pakai touch up ya. Dan hari ini teman-teman semuanya kita akan ngomongin tentang high class response for educators. Ada dua kata, ada dua rumpun kata di situ. Yang pertama adalah high class response. Kita akan belajar gimana sih kita as an educator ngerespon segala dinamika yang ada di hadapan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah educators. Educators ini jadinya kita jelasin dulu, educators ini apakah guru aja kah? Enggak. Teman-teman semuanya, di sini ada dosen, ada guru, ada learning and development team, ada learning and development juga, ya. Ada Mas Andre itu di sini yang dari XL Axiata, orang yang gapek banget di dunia per LND-an, tapi beliau masih ikut hadir juga di sini. Masya Allah ya. Jadi educators itu apa? Kita kasih pagar dulu nih. Educators di sini yang akan kita ajak ngobrol itu adalah orang yang mendidik dirinya dan mendidik orang-orang sekitarnya. That is educators. Kak Anida, kepala sekolah. Teh Dila, ibu rumah tangga. We are educators, gitu ya. Karena ini luas banget nih span-nya, luas banget nanti dari ibu rumah tangga yang ada sekarang, yang ngedidik anak, yang sekarang lagi berusaha memperbaiki pola parentingnya gitu, sampai ada teman-teman yang memang di learning and development. Nah, maka sahabat-sahabat semuanya, saya akan berusaha untuk mendelivery short session ini 1,5 jam dengan kosakata yang sederhana. Segala macamnya nanti yang pakai bahasa Inggris saya akan terjemahkan. Mudah-mudahan ini memudahkan setiap orang yang hadir ke sini bisa mengunyah, merasa, dan kemudian mengaplikasikan materi itu. Gitu ya Dil ya? Yuk, cakep banget Kang. Ada Ikaca Ibrahim coba ikutan.
Iya, Masya coba Allah. katanya ini high class response to high profit katanya Kang Hari. Iya, ya luar biasa. Aduh. Cuan lady, tapi bukan cuan of lady, kita bukan cuan lady itu. Naon Values, tuh? values. Asik. Lady of values. Values Tuh ya. Kaca Ibrahim tuh. Kak Sri Devi, Cakep. makasih udah hadir dari awal tadi. Masya Allah. Kita akan langsung Rizky, mulai ya. tanpa kamera dulu. Nggak usah pakai kamera. Suaranya sudah menenteramkan. Terima Kak, kasih. Kak Uwais Korni, makasih juga. Dia, ini Uwais Al-Korni ini orang yang menggendong mamanya loh. Untuk bisa tawaf dan sa'i. Tawaf. Luar biasa. Masya Ya. Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. High class response for educators. 2 suku kata yang insya Allah mudah-mudahan tadi sudah dijelaskan. Apa maksudnya dan mau kemana ini sebenarnya kita ngobrol. Ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya. Kalau ini udah sama Dila ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya dulu sama Anda. Sebagai seorang edukator, Itu tadinya membangun. what is the most painful? Apa sih hal yang paling painful yang Anda miliki, yang Anda rasain dalam menjalankan peran Anda sebagai seorang pendidik? Oke, kita sharing-sharing, kita ngetik-ngetik dulu dikit, kita curahin dulu perasaan kita. Apa sih hal yang paling painful, hal yang paling nyebelin, hal yang paling ngeselin, hal yang paling gemesin sebagai yang Anda rasa, yang Anda punya sebagai seorang pendidik. Nanti Dila akan ngasih linknya, gitu ya. So, Dil, silahkan linknya di-sharekan. Sahabat-sahabat semuanya, apa sih yang paling Anda rasa, yang paling painful, yang paling ngeselin, yang paling ngebetein, asik. Aduh. Anda datang ke www.menti.com, terus pakai tuh kode 61060826. Yuk, di-sharingkan. Apaan ya? Contoh. Kang Hari, contohnya apa ya the most painful? Contohnya adalah Gak didengerin. Nggak didengerin sama atasan tentang apa yang udah kita risetkan, kita dapetin dari employee di perusahaan kita, terus pas dilaporin, Pak ini loh, gue nggak didengerin, aduh itu ngegemesin banget. Nah itu the most painful misalkan. Atau barangkali, Kang Hari, kayaknya kemampuan gue nggak dibayar sesuai dengan, bayarannya nggak sesuai dengan kemampuan gue deh. Oke. Bisa ditulisin link mentinya, Kak, di chat barangkali. Oke, sakedap. Iya. Lu pengen nulis, Kak. Jangan cuma nanya doang tapi linknya nggak ada. Itu dia. Ada yang sudah ngisi juga nih Kang. Katanya diminta bikin orang improve dengan waktu sangat singkat. Aduh. Oke, diminta bikin improve. Diminta bikin orang improve dengan waktu yang sangat singkat. Ceda. Ternyata ada yang ini juga. Ada yang nonton bareng-bareng juga ya. Dari John Lin ada yang nobar. Institute. John Lin Institute, thank you banget. Ada Rizky Firmansyah ya, yang lagi nonton. Kepe. Dan Arianto. Ini di tasjidkeun atuh Kang, ya ampun. Pakai pir, emang pakai P dia. Iya, benar. Peserta ikut training hanya untuk menggugurkan kewajiban. Aduh. Mandatory hungkul katanya ya. Kalau nggak didengerin, kalau nggak ada perubahan dari nggak didengerin, kalau nggak ada perubahan. Kalau aku nggak didengerin dan nggak ada perubahan dari muridnya. Makasih ya kakak guru. Menyampaikan planning mengajar dan yang didengar nggak paham. Yang dengar nggak paham. Iya, yang dengarnya nggak paham. Terus juga memastikan adanya perubahan perilaku peserta didik setelah sesi. Wah. Itu painful. Oke. Itu painful banget. Itu aku mau pakai Kirkpatrick yang level berapa ya sampai behaviornya kelihatan gitu ya. Kang Hari, kalau Kirkpatrick itu siapa kata Bu Guru? Kirkpatrick itu adalah seorang yang dia bergelut di bidang learning and development, yang dia itu ngecek setelah pembelajaran kita perubahannya ada di level mana. Itu Kirkpatrick ya. Oke. Membuat learner tetap engage sama topik kita. Very very painful Kang Hari. Udah nyiapin. Ada lagi nih Kang, mereka maunya kita jadi tukang sulap simsalabim ya. Jadi apa prok. Sekali dikasih training langsung berubah katanya gitu. Itu tuh berarti husnudon banget itu ya user kita sama kita ya. Udah nyiapin Edukasinya lebih pinter.
educatornya lebih pinter. Kalau Oke, saya oke. nih, saya Kenapa tuh, Kang? lagi nge-educate ya, lagi ngasih sesi gitu. Terus datang Mhm. Dila itu lebih pinter dibanding saya. Dulu mah Masa sih? insecure ngeliatin yang kayak gitu. Tapi sekarang mah Mhm, mhm. secure dan bersyukur banget ngeliat yang kayak begitu. Tapi boleh dong, itu Aduh. painful buat saya. Boleh Mhm, mhm, banget, nggak mhm. apa-apa, it's Boleh okay. banget. Dulu Dil, kalau misalkan Kang Hari ngisi, terus ngelihat ada orang S3 duduk di depan kita, atau Mhm. barangkali pengalamannya lebih gede, aduh itu tuh jadi berasa kecil banget ya, badan yang 90 sekian kilo ini ya. Mhm. Ngecilin ya. Oke, cari Ada peserta lagi, yang mau Kang? daftar dan bayar suka susah. Oh my God. Iya, 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 Itu iya. painful juga. Oke, Painful, cari peserta yang heeh. mau daftar dan bayar suka susah. Peserta yang sukanya instan jika miwai atau yang sudah dijelaskan berkali-kali tapi tidak paham tentang apa yang sudah disampaikan. Itu siapa Mhm. tuh? Ininya yang kita jadi learning partnernya istri, suami, udah dikasih tahu berkali-kali tapi nggak berubah-berubah. Oknum peserta yang sengaja ngeselin di sesi training katanya, Kang. Pasti ada aja ya yang kayak gitu. Oke. Sudah nyusun Mhm. materi sesuai durasi waktu. Panitia mengurangi durasi karena pembicara lain melebihi batas waktu dan perpanjangan dan kepanjangan pengarahannya. Wah, kalau Mhm. ini sih biasanya pembicara lainnya bukan trainer yang ngasih pengarahan. Cie. Ya, Bapak Iya, Eselon 2 bisa jadi, ya. bisa jadi. Ada Mm. lagi, Kang, lagi memberikan materi tapi yang nerima materinya sibuk dengan materinya sendiri katanya. Oke. Wow. Bisa Thank juga you. ya. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Peserta datang karena hanya niat refreshing doang. Waduh. Oke, teman-teman semuanya. Makasih. Guys, Kang Hari kenapa nanyain itu di awal? Karena teman-teman semuanya, gimana kita mau ngedelivery high class response? Kalau saya nggak tahu apa permasalahan yang gede yang Anda rasain di dalam perjalanan karir Anda sebagai educator. Judulnya sesi kita yang short ini judulnya adalah High Class Response for Educator. Hari ini kesempatan saya aja ngeedukasi para edukator. Anda next time abis ini Anda mengedukasi saya. Very open mind saya untuk bisa bareng-bareng berbagi seperti itu. Nah, bagaimana mungkin saya bisa ngerespons dengan respons yang terbaik kalau saya nggak ngerti permasalahan Anda? Setuju apa setuju banget? Jadi di awal banget nih ya, di awal banget teman-teman semuanya, banyak di antara kita yang pengen memberikan respons yang terbaik, respons yang di atas rata-rata, respons yang di atas ekspektasi peserta, respons yang kemudian itu peserta setelah kita selesai memberikan sesi kita, mereka bilang, "Bu, Pak, ini beda banget. Bu, Pak, ini impactful banget. Coach, this is awesome. Not only awesome, tapi juga impactful banget." Pengen seperti itu. Tapi bagaimana mungkin kita bisa memberikan hal seperti itu kalau kita nggak pernah dengan sempurna atau nggak pernah dengan pasti mengetahui masalah mereka. Jadi teman-teman semuanya, ini pembelajaran awal sebelum pembelajaran kita dimulai dia. Dan ini mah belum mulai, ini baru pemanasan, gengs. Oh, alah. Ini baru pemanasan. Banyak di antara kita pengen kita ada di level mana gitu, tapi level yang Mhm. paling dasar aja lupa. Apa? Sebenarnya kita tuh mau nge-delivery apa sih? Yang kita delivery ini masalahnya orang-orang yang jadi peserta kita, atau yang kita delivery ini adalah hal yang menurut kita penting. Kebanyakan trainers, kebanyakan educators mendelivery modul yang menurut mereka penting, tapi belum tentu dirasakan penting oleh audiensnya, oleh peserta didiknya. Di situ kita udah miss satu hal untuk bisa memberikan high class response. Jadi teman-teman semuanya, ayo yang muslim istighfar dulu, yang non muslim minta ampun dulu. Kita ini sering banget ngisi sesi, tapi ngisi sesinya nggak pernah nanya dulu sama panitianya, nggak pernah check and recheck dulu sama pesertanya. Apa sih masalah yang benar-benar lo rasain banget? Berharap banget nih setelah sesi ini, saya dan teman-teman di tempat Trainers Guild dengan Council kemudian melihat apa yang barusan ditanyakan sebagai kemudian bahan acuan.
Yang barusan itu kalau ditempa namanya empathizing. Kita Kang Hari punten, sebelum dilanjutin, kalau di slide-nya masih masih pertanyaan yang masih masih yang ah, masih ya? Oke, masih. siap. Yang kita tanyain ini, Dil, ini empathizing. Kita berempati untuk merasakan apa yang audiens rasakan. Pengen banget nanti berharap terus, bukan cuma empathizing, tapi kita kemudian mendivine apa sebetulnya masalah yang kalau kita beresin dulu, nanti akan ngeberesin masalah menti-menti kita, akan ngeberesin masalah coach-coachnya kita, akan ngeberesin masalahnya attendee kita, peserta-peserta kita. Pengen banget nanti ke depannya kayak begitu. Dan mudah-mudahan ada kesempatan saya berjumpa lagi dengan Anda untuk benar-benar merumuskan yang Anda rasakan sebagai painful point itu, kemudian bisa kita carikan jadi solusi. Atau barangkali yang Anda lihat sebagai painful, the most painful thing buat murid Anda, buat peserta Anda, buat atasan Anda, buat tim kerja Anda, satker Anda di kantor, bisa jadi bukan cuma ngelihat ini painfulnya, tapi kita definisikan. Setelah kita definisikan, nanti kita lihat nih gimana solusinya. Setelah kita cari solusinya, kita testingkan, dan jadilah kemudian masterpiece-nya Anda. Sahabat-sahabat semuanya, belanja masalah dan menanam harapan seharusnya udah jadi default settingnya kita sebagai seorang edukator. Kenapa sih penting kemudian? Karena kita penting banget untuk menemukan angle dari banyaknya ilmu yang kita punya. Kita perlu melihat ilmu yang kita punya ini kontekstual nggak dengan kondisi. Karena sepintar-pintarnya kita, di bidang apapun. Sahabat-sahabat semuanya, kita pintar, kita cerdas di bidang misalkan change management. Kita cerdas, kita pintar di bidang NLP. Kita tahu banget bagaimana hipnoterapi. Kita tahu bagaimana neurosemantik. Kita ngerti bagaimana kemudian sebuah materi perlu di-assess terlebih dahulu. Kita jago di dalam designing. Kalau kita nggak ngerti angle mana yang paling ngepas dengan konteks yang akan kita kasih, maka lagi-lagi kita miss untuk memberikan respons terbaik kita. Apa kemudian jadinya kalau kita nggak menemukan angle yang tepat untuk kita kasih? Kita nggak ngepas konteksnya. Apa yang kemudian kejadian? Yang kemudian kejadian engagementnya nggak ada. Kemudian kita ngomong, terus ada yang nggak memperhatikan, belum tentu yang kita pikir nggak memperhatikan, tidak memperhatikan kita, belum tentu. Tapi bisa jadi yang nggak memperhatikan itu benar-benar nggak memperhatikan kita. Apaan sih? Nggak nyambung masalahnya sama yang gue rasain. Tuh. Kenapa? Karena kita nggak dapet angle untuk kita delivery. Lah Kang Hari angle-nya didapat dari mana? Didapat dari sebuah pertanyaan empathizing tadi. Kang Hari cara empathizing-nya terus jadinya kayak gimana? Nanti lebih rinci kita obrolin di tempat. At least sekarang kita ngebawain betapa tahu apa yang dirasakan oleh audiens kita. Betapa mengetahui dan menyadari masalah apa yang mereka rasakan itu penting banget untuk kita. Supaya kita ditepuk tanganin, bukan. Supaya kita bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang udah mereka kasih sama kita. Titik utama perhatian seorang edukator bukan dirinya, tapi learning partnernya. That's it. So, teman-teman semuanya, kenapa sih kemudian kontekstual itu penting? Karena konteks yang kita kemudian putuskan untuk kita kasih, itu akan menentukan konten yang nanti akan kita delivery. Kita banyak keilmuan, kita punya banyak pengalaman karena kita bekerja di perusahaan kita sudah bertahun-tahun dan kita expert banget di sana. Tapi kan beda audiens yang mendengarkan kita dengan diri kita yang biasanya mendengarkan apa yang kita dengarkan. That's why being kontekstual itu penting supaya konten yang kita punya jadi relate banget. Dila dari kecil udah bisa nyanyi, guys. Dari usia 5 tahun udah dimasukin ke kursus vokal dan biasa menghibur. Udah biasa bernyanyi.
Udah jadi MC entah dari kapan tahun. Pengalamannya udah panjang banget. That's why Dila memberikan materinya, memberikan nge-host acara ini tuh enak banget. Tetapi ketika Dila pengen ngedukasi host, ingin mengedukasi MC, ingin mengedukasi para entertainer, maka Dila penting banget untuk mengetahui konteks apa sih yang sekarang lagi dihadapin para entertainer itu. Yang kemudian Dila masuk ke masalahnya, nge-relate apa yang dimilikinya sebagai konten yang kemudian bisa menggeser kemauan, kemampuan, dan pengetahuan audiensnya. Kenapa kontekstual itu penting? Karena ini konten itu perlu dirasakan relate. Sampai sini dulu teman-teman semuanya. Ada yang ingin disampaikan? Ada insight dulu barangkali di chat, mangga diketikkan dulu. Apakah ada aha moment yang Anda rasain? Atau barangkali ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan, Anda boleh unmute yourself ya. So, Yes. Berarti kalau kepo ke ke klien kita itu nggak apa-apa banget ya Kang ya? yes. Kepo ke Soalnya bisa klien. jadi ada yang ngerasa kayak, aduh, aku mah ya udah gini aja, udah tahu begini, terus ya udah gitu aja gitu. Atau enggak ada perasaan malu atau misalkannya kepo banget sih lo. Nah, Nah, kayak gitu tuh Kang. yang paling gede nih buat seorang trainer, apalagi trainer-trainer yang udah lama berkecimpung di dunia training atau L&D gitu ya, kita malu nanya karena takut dianggap bodoh. Malu nanya karena kita khawatir, masa sih gitu aja lo nggak tahu. Saya menyimpan diri saya di tempat untuk mereka kasih tahu. Memang di awal sebelum training. Saya tanyain itu sampai singkatan-singkatan yang banyak banget. Kalau di institusi kan kayak begitu tuh. Banyak singkatan-singkatan yang saya bilang, tanya, mohon maaf, saya khawatir salah. Tolong yang tadi itu apaan ya? Singkatan dari apa ya? Singkatannya ditanyain. Atau barangkali ada sebuah konsep yang sudah sering dengar beberapa kali, tapi barangkali berbeda satu konsep dengan konsep yang lainnya di satu perusahaan. Sahabat-sahabat semuanya, saya tanyain. Gitu ya. Ini ada Kang Usman. Kang Usman udah jago banget di permasalahan alat berat. Tapi alat berat ketika Kang Usman bekerja sebelum resign beberapa tahun yang lalu, dengan yang sekarang mungkin ada 1-2 kosakata baru gitu. Yang boleh juga kita tanyakan kepada orang yang mengundang kita. Supaya apa? Supaya makin masuk, makin lepas. Yes, Kang Adit benar banget. Put on the same shoes, learners. Yep, put on the same shoes-nya. Teman-teman semuanya, dan ini masih sangat bisa terbuka banget. Pain point, orang yang kemudian diajak ngobrol sama kita, PIC-nya, dengan pain point, orang yang benar-benar jadi peserta kita, itu tuh bisa jadi pain point yang beda, gengs. Gitu ya. Karena PIC-nya ngelihat dari atas juga. Sementara pesertanya orang gua kok yang ngerasain, benar-benar gue yang ngerasain kok. Operator itu udah kepanasan, kadang-kadang yang diajaknya juga susah ngobrol, dia iya aja tapi nggak ngerjain, aku kok yang ngerasain. PIC aku, HR aku cuma ngelihat dari atas aja. Oke, gitu teman-teman. Wah, sudah banyak insight juga. Hmm. Makin banget nih katanya Kang. Seringkali kita membuat materi yang kita anggap penting, tapi nggak sesuai konteks masalah pesertanya. It is. Yes. Yes. Sebagai educator harus learn, unlearn, dan relearn. Always learn, unlearn, and relearn. That's why sebagai educator bukan kita yang mengedukasi saja, tapi learning partner kita ngedukasi kita so much. Teman-teman percaya apa enggak? Kita udah mempersiapkan. Saya sudah mempersiapkan materinya, udah ngobrol sama Dila, udah ngobrol sama konsil untuk di delivery. Ini bisa jadi materi yang saya berikan hari ini, apa yang saya sudah buat, bisa jadi materinya benar-benar total baru. Ya, kenapa? Karena dilihat dari dinamika kita sekarang ini. Oh, Kang Hari, kalau kayak gitu kita harus connecting the dots dong. That's why we got to learn as a educator. Kita harus terus belajar.
Tetapi kalau apa yang sudah kita pelajari, kata Kak Alin, ternyata bukan yang paling penting yang dirasakan dan ingin dipecahkan oleh pendengar kita, maka unlearn lah. Lepas-lepasin itu, jangan sampai apa yang udah kita pelajari berubah jadi ego. Itu kan cuma unlearn sedikit aja, mendengarkan mereka, kemudian relearn, kemudian then delivery. Oke, yes, itulah pentingnya kita buat TNA. Benar banget. Training need analysis itu penting pisan, ya. Kalau pengalaman saya di korporasi, TNA dibuat dan disusun, tapi program yang dibuat disusun hanya dinilai dari kekiniannya aja, bukan dari dampak dari training yang dibuat oleh peserta. That's why di situ kita perlu ngerespon dengan respon yang terbaik. Baik, makasih Kak Ika, kali ini benar-benar kerasa energi positif dan impactful-nya buat saya. Makasih banyak, Wow. sama-sama, teman-teman semuanya. Bertanya kepada audiens, bertanya kepada calon peserta kita, ngobrol dengan peserta kita sebelum training dimulai. Itu tuh justru menunjukkan keluhuran kita untuk mau menekan ego kita sedemikian rupa agar kemudian goals mereka yang mereka inginkan dapat. Impactful yang dirasakan sama Kak Ika bukan karena materinya ini udah disiapin dari bertahun-tahun, bukan. Bisa jadi impactful yang dirasakan adalah karena merasa diperhatiin, ditanya dulu sebelum delivery. Orang itu akan lupa dengan apa yang kita sampaikan. Tapi orang akan susah lupa dengan rasa yang mereka punya dari apa yang kita lakukan. Gitu. Oke, Dil. Bismillah. Kalau masih ada yang mau menuliskan, mangga, silakan. Kita ngobrol di sini. Dinamikanya mudah-mudahan terus seru, ya. Sahabat-sahabat semuanya, dan sambil Anda menyaksikan, sambil Anda nonton, saya akan lanjutin ya. Oke, teman-teman semuanya, dari yang kemudian kita punya konteks yang kita bawa, hasil dari kita bertanya-tanya, nanya sama audiens kita, maka nanti munculnya akan menjadi konten yang lengkap seperti ini. Kita jadi ngerti Apaan ini banget. teh, Kang? Itu nanti diceritain. Kita ngerti banget konteksnya apa. Fenomena yang kita punya untuk melatar belakangi topik yang akan kita delivery. Kita ngelihat gejala-gejalanya apa. Gejala-gejala konkret yang dilihat dan dirasakan oleh peserta. Kalau kita nggak ngerti konteks, kita nggak ngerti gejala, gimana kita mau meyakini bahwa objektif yang kita punya itu benar-benar berhasil? Gimana kita ngelihat indikator-indikator keberhasilannya? Lawong gejala-gejalanya kita nggak pernah tahu. Sahabat-sahabat semuanya, ini teh apaan sih Kang Hari yang ada di depan aku teh? Ini teh panah modul yang dimiliki oleh Tempa, yang dibuat sama Mas Indrawan Nugroho dan diterbitkan oleh Cias. Sahabat-sahabat semuanya, sedetail itulah kemudian ketika kita ingin merespons dengan high class response, apa yang ingin kita deliver? Konteksnya dulu. Fenomena besarnya apa? Jangan tiba-tiba langsung apa yang ingin dicapai. Kusik toh. Kenapa itu pengen dicapai? Emang ada apa? Nah teman-teman semuanya, inilah yang nanti kemudian akan dipelajari 3,5 bulan ya di tempat cohort berikutnya yang insya Allah akan di-delivery nggak lebih dari 2 minggu lagi. Gitu. So guys, kita lihat sekarang. Teman-teman, di dalam setiap pembelajaran, kita tuh punya satu tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah change. Kita pengen banget merubah kondisi saat ini. Sering disebut kalau di tempat present state. Kita geser ke desire state. Desire state-nya ini bukan dari kacamata kita, bukan dari shoe-nya kita. Bukan dari shoes-nya kita. Present state dan desire state ini dari kacamatanya peserta, dari apa yang peserta kita rasakan. Teman-teman semuanya, bagaimana kemudian kita ngegeser ini, itu yang jadi tanggung jawab kita. Ya, dari present state ke desire state itu. Dan ngegeser dari present state dan desire state ini, biasanya kalau di HCR kita tulis
kita definisikan dengan satu kata. Apaan? Change. Change is the end result of all true learning. Change, perubahan adalah hasil akhir dari setiap pembelajaran. Anda educators, Anda guru. Saya mah Kang Hari bukan guru, saya mah yang ngejagain anak-anak di kindergarten, yang ngejagain anak-anak di taman bermain gitu ya, di playgroup gitu. Itu juga educators. Sahabat-sahabat semuanya, dan setiap educators lewat sesi-sesi edukasinya, tujuan akhirnya adalah change. Itu prinsip. Change is the end result of all true learning. Kang Hari, saya mah khotib Jumat. Sama, khotib Jumat juga ujungnya adalah change. Ya, change is the end result of all true learning. Dan sekarang teman-teman semuanya, kita akan lihat nih, dengan respons yang kayak gimanakah yang kemudian kita bisa membuat supaya, biiznillah ya, dengan izin Allah, supaya change itu terjadi di dalam audiens kita. Educators bisa memilih respons yang basic. Respons yang, ya udahlah, orang gue kan jadi pendidik, gue jadi guru, udah bertahun-tahun, materinya juga udah ada di luar kepala. Teman-teman semuanya nggak usah lagi belajar lagi, kalem aja lah. Di sini mah yang paling ngerti sebagai seorang learning and development, yang paling ngerti how to develop people adalah gue. So, mereka tinggal perlu mengikuti aja apa yang bakalan gue lakukan, apa yang akan gue berikan. Gengs, that is basic response. Itu respons yang basic. Respons yang expected, kata kuncinya adalah respons yang seharusnya. Respons yang seharusnya itu kayak gimana? Respons yang seharusnya adalah kita benar-benar ngerti konteksnya. Yang dikasih sama tempat Trainers Guild, yang dikasih sama tempat di awal sesi yang 3,5 bulan, itu belum jadi trainers yang wow. No. Itu baru jadi trainers yang expected. Kuduna. Sak mestine. Trainer yang expected. Trainer yang expected itu adalah trainer yang bisa melakukan empathizing. Trainer yang expected itu adalah trainer yang bisa mendefinisikan apa masalahnya. Untuk siapa ini problem, kemudian untuk siapa solusi ini nanti akan diberikan. Sahabat-sahabat semuanya, trainers yang kemudian expected itu adalah trainers yang bisa mensimulasikan dengan apa mereka akan memberikan materi-materinya, poin-poinnya. Itu expected, guys. Baru seharusnya. Kalau kita nggak ngedeliver kayak begitu, berarti kita masih dibilang sebagai trainers, atau sebagai guru, atau sebagai seorang edukator yang basic. Edukator yang ngerti apa kondisinya, itu baru expected. Belum keren. Lantas ada respons yang ketiga. Respons yang ketiga adalah edukator yang sesuai dengan harapan. Sudahlah kita melakukan empathizing di awal, kita nanya-nanya tentang apa painfulnya, terus kita delivery materi ini sesuai dengan apa yang mereka harapkan, nggak kurang, lebih boleh, nanti masuknya ke wow, surprising. Tapi kalau kurang, nggak boleh, ini sesuai banget dengan harapanku. Materi ini tuh dirasain impactful banget. Thank you banget ya. Sahabat-sahabat semuanya, itu tuh desired. Desired-nya dari kacamata siapa? Dari kacamata user kita. Bukan yang menurut kita desired. Kalau menurut kita desired. Tapi orang-orang anggapnya nggak desired. Bisa jadi kita ini educator yang masih basic responnya. Maka check and recheck. Kalibrasi. Cari tahu. Harapan Anda apakah sudah kemudian terpenuhi apa belum? Itu boleh banget. Satu yang biasa dilakukan sama Kak Ikaca Ibrahim kepada para fasilitatornya. Saya duplikasi juga kepada fasilitator saya. Sebelum saya nanya kepada para audiens saya nanya sama fasilitator saya. Hey, are you happy today? Ada harapan yang belum terpenuhi hari ini? Kayak gitu. Kenapa? Sahabat-sahabat semuanya, karena ketika kita mengedukasi, kita perlu ngerti banget, ini udah nyampe titik harapan mereka apa belum nih? Kang Hari, tapi kan nggak semua orang bisa dibahagiain, saya setuju banget sama itu. Tapi juga jangan semua orang tidak bahagia dengan apa yang kita kasih dong.
Gitu ya. Teman-teman semuanya, respons selanjutnya adalah respons yang wow surprising. Respons yang wow surprising itu adalah respons yang expected dikasih nilai tambah sampai jadi desired, yang desired dikasih nilai tambah sehingga wow surprising. Bisa jadi wow surprising ini dengan kita memberikan value, yang value-nya itu nanti value-nya functional values. Bisa jadi wow surprising-nya because yang lebih dalam dari value functional. Apaan itu? Emotional values. Nanti dibacanya yang benernya dibalik ya, gengs. Functional values itu kayak gimana? Functional values itu barangkali kita kasih pulpennya nggak pulpen hotel. Setiap peserta dikasih pulpennya, apaan Dil? Yang keren Dil? Montblanc gitu ya. Itu orang bilang, wow surprising. Gue cuma bayar 3 juta, tapi pulpennya sendiri aja udah 5 juta. Montblanc gitu ya. Sahabat-sahabat, itu value yang fungsional. Kita memberikan dekorasi di dalam training kita. Itu functional values. Besok handling lagi sebuah instansi gede nih, Bank Indonesia. Pengen banget pakai dekorasi yang dekorasinya itu disebutnya itu apa ya? Bohemian banget. Wah, kayak gimana itu bohemian? Pas peserta datang, wow, ini kelasnya beda ya. Wow, ini kelasnya beda ya. Because of the functional values. Sahabat-sahabat semuanya, yang saya rasain wow, karena di training saya tidak ada, tapi di training KIKC Ibrahim ini expected banget, adalah sebuah buku yang itu tuh komplit, bukan cuma komplit teorinya, tapi dudukan-dudukannya. Itu functional values. Sahabat-sahabat semuanya, tapi kalau functional values-nya dapat, kemudian nggak ada emotional touch di dalam training kita, di dalam delivery kita di kelas kita, maka nggak akan ada emotional value yang mereka rasain. Sehebat apapun, functional values yang udah kita kasih. Functional values biasanya pakai duit tuh. Tetapi kalau emotional values nggak pakai duit, tapi pakai rasa. Dipakai luruhnya kita sebagai as a trainer, egonya luruh dulu supaya kita jadi trainer yang utuh. Nggak pengen dilihat sok pintar, tapi pengen banget membuat audiens kita pintar. Itu namanya emotional values. It's more expensive, it's more valuable dibanding functional values. Kalau kedua-duanya ada, ini bukan pilihan. Tetapi kalau di high class response, dua-duanya perlu ada. Sahabat-sahabat semuanya, Mas Andra Donata, itu kalau udah ngasih training, emosional kita tuh diubek-ubek banget. Kenapa? Karena contoh-contohnya relate banget dengan keseharian yang kita punya sebagai seorang employee, sebagai seorang peserta training. Kena banget. Dan beliau tuh dapat contoh-contoh nggak tahu dari mana, tapi pasti dari ngulik yang expected. Dari ngelihat, dari observe. Emotional values-nya kerasa banget. Sehingga orang-orang tuh bilang, wah, kontennya ngepas, ini yang aku butuhin, dan aku nggak nyangka aja di delivery dengan kayak begini. Ternyata sederhana ya, dan yang sederhana ini bisa impactful banget. Teman-teman, pengen ketemu sama Mas Andra, pengen ketemu sama Kaca, ikutan tempat di batch berikutnya, sesaat lagi. Ya, itu 2 orang yang sangat komplit, punya wow surprising things yang bagus banget. Guys, yang terakhir, wow surprising itu belum berhenti. Teman-teman, ada sesuatu yang kita bisa, kemudian itu nanti jadi label yang kita punya. Bukan karena kita nge-labelin diri, enggak. Tetapi karena label yang dikasih sama orang-orang. Ketika apa? Ketika kita sudah bisa mendelivery wow surprising kita dengan konsisten. Respons kita yang wow surprising udah kita kasih dengan konsisten. Itu namanya unbelievable. Unbelievable response. Kang Hari, kenapa sih saya ini guru SD, terus perlu sedemikian rupa sampai unbelievable kayak begitu? Why? Teman-teman semuanya, karena kami meyakini banget kualitas dari respons yang kita kasih untuk menyempurnakan ikhtiar kita sebagai seorang edukator, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang employee, sebagai seorang karyawan,
Respons kita itu akan berakumulasi, kemudian menjadi kualitas hidup yang kita rasakan. Kita all out buat audiens kita, supaya mereka jadi jauh lebih pintar, jadi jauh lebih paham, jadi jauh lebih cepat kerja, jadi kualitas hidupnya jauh lebih baik. Itu nanti ujung-ujungnya yang akan berubah bukan cuma hidup mereka, tapi hidup kita juga. Don't worry dengan result yang nanti akan terakumulasi sepanjang kita bisa memberikan respons yang terbaik untuk menyempurnakan ikhtiar kita di dalam peran kita. Saya masih ingat sama seorang guru nih, karena di sini banyak yang guru. Namanya Bu Amah, kelas 3 SD. Aduh, itu ibu guru, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan disehatkan, mudah-mudahan panjang umur, bahagia. Sahabat-sahabat semuanya, Bu Amah ini adalah seorang ibu guru yang kemudian dia jadi ibu saya dan kemudian jadi bapak saya juga. Pada saat itu ayah saya lagi nggak ada dekat-dekat saya, dan Bu Amah ini selalu kemudian setiap menerima surat postcard dari ayah saya, dia biarkan saya yang membaca, terus dia ceritakan, dia minta saya cerita tentang postcard yang saya baca, terus kemudian dia menguatkan peran ayah yang ayah saya itu secara fisik lagi jauh sama saya. Dan saya ingat banget sama beliau. Sahabat-sahabat semuanya, di sini ada guru TK, di sini ada guru SD. Kenapa sih harus remarkable? Kenapa sih harus unbelievable? Karena Anda perlu tahu jariah yang kemudian kita ajarkan kepada murid-murid kita di level yang elementary, yang basic banget, itu jariahnya luar biasa banget. Ada satu anak yang Al-Fatihahnya masih ngak-ngekngok, Al-Fatihahnya lupa. Alhamdulillah ya ingat, Ar-Rahman Ar-Rahim yang lupa, langsung ke Malik Yaumiddin. Terus Anda ajarin ayat demi ayat, huruf demi huruf, lupanya dia, keselnya dia, nggak mau nyelesain Al-Fatihahnya dia karena dia masih kecil. Dan karena susah payahnya Anda mengajarkan satu surah itu, kemudian ketika dia membaca setiap Al-Fatihah, di dalam setiap sholat-sholatnya, di luar sholatnya, maka jariah Al-Fatihahnya nyampe sama Anda. Edukator mustahil miskin. Edukator mustahil life-nya kemudian rumek. Rumek itu apa dia? Gelap. No, cannot. Nggak mungkin guys. Gitu ya. Jadi sebelum kita lanjut, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya, para edukator dimanapun Anda berada. Masya Allah, tabarakallah. Langsung ada yang Alhamdulillah. nanya nih, Kang. Apaan tuh? Berkaitan sama functional value dan emotional value. Mas Apa Bambang tuh katanya? nanya gimana sih caranya melatih dan menimbulkan dua value itu, Kang? Functional sama emotional itu. Mudah-mudahan bisa terjawab sesaat lagi Mas Bambang. Pertanyaan Mas Bambang ini furnitur banget. Futuristik pemirsa. Futuristik ya, bukan Furnitur furniture. mah atuh mebel atuh, Kang. Iya, eta mebel di belakang Dila Kumaha keren sih? banget. Futuristik Yo, banget Mas iya. Bambang pertanyaannya. Jadi satu Poho, level eta teh nih. poho. Guys, oke, so quality of life yang akan kita punya setelah kita memberikan respons yang luar biasa, don't worry, itu mah hasil akumulasi dari apa yang kita buat aja. Ya, lihat trainer-trainers teman-teman semuanya. Teman-teman kita yang kemudian mereka all out banget untuk mempersiapkan A to Z-nya before training. Untuk kemudian dipersepsi bagus oleh audiensnya. Kang Hari emang kenapa sih dipersepsi? Itu penting, nanti kita belajar. Karena persepsi yang dimiliki oleh audiens kita itu teman-teman semuanya, itu jadi awal pembuka reticular activating system, Allah eta hararese. Awal pembuka tembok-tembok yang biasanya digembok tuh. Persepsi dari awal udah bagus, kebuka itu gemboknya, masuknya gampang kita. Gengs, balik lagi ke prinsip. Change is the end result of all true learning. Sekarang Kang Hari aku pengen banget menjadi bagian dari perubahan learning partner aku. So, gimana caranya? Teman-teman, ini Mas Bambang, supaya kita bisa ngerti banget sama value, emotional values dan functional values, dan kita bisa mendeliverinya, apa yang perlu kita lakukan? Teman-teman, sering-sering taken off. Edukator ngedidik terus. Edukator itu ngedidik terus. Teaching terus. Tapi kita jarang learning. Taken off dibutuhkan untuk kita diam berhenti sejenak, kemudian kita belajar sesuatu.
Belajar sesuatu dari mana? Dari dalam diri kita banget. Lautan hikmah yang sering kita lupain tuh, diri kita tuh. Ya. Terus nanti kita akan ngedesain wow response, Mas Bambang, yang kemudian nanti akan kita isi. Di sini value-nya apa yang akan kita kasih. Di sini apa yang akan kita berikan. Di sini wow-nya apa yang kita kasih. Nanti kita akan belajar. Sedikit-sedikit di sini. Lantas dikomunikasikan dong. Ya. Tadi kan ada yang pain-nya susah nyari peserta, udah dapat Hese Mayar deh. Ya. Barangkali value yang ingin kita kasih itu tuh value yang penting buat kita. Tapi nggak dirasa penting buat dia. Enggak, Kang Hari, ini hasil riset. Risetnya udah, risetnya benar, barangkali cara kita mengkomunikasikannya masih kurang. Makanya kalau tadi ada yang daftar tuh konten developer, kreator. konten kreator. Kok gue jadi konten apa tadi mau ngomongnya? Konten developer, konten creator itu tuh penting banget untuk kita ajak kerjasama supaya bisa sama-sama mengkomunikasikan apa yang kita punya, yang itu permasalahan mereka dan solusinya ada di kita. Teman-teman semuanya, sering-sering belajar. Kita ini sebagai edukator, kita juga punya present state dan kita punya desire state, not only our audience. Kita punya PS dan kita punya DS. Kita punya kondisi yang kita punya saat ini, present state kita, dan kita punya juga dong, kita perlu punya juga harapan, kita ke depannya pengen kayak gimana. Nah, supaya kita bisa change ourselves, guys, sadari apa yang kemudian perlu kita tumbuhkan. Bisa jadi kita butuh environment yang baru. Saya saranin teman-teman, tempat Trainers Guild itu environment yang enak banget buat belajar bareng. Buat ngetawain kebodohan-kebodohan kita, diketawain bersama. Kenapa? Karena ternyata banyak juga loh yang kita nggak tahu. Barangkali yang kita butuhkan untuk our change adalah behavior kita. As an educator, kita perlu sebuah behavior yang learning, unlearning, relearning. Yang lebih disiplin untuk melakukan ketiganya. Mungkin untuk kita berubah teman-teman semuanya, present state ke desire state yang kita punya, kita butuh menambahkan skills. Tadi kan ada tuh, yang ketika apa yang paling Anda rasakan pain banget. Itu ada yang langsung nyangkutnya ke skills, ya. Benarkah di skills yang kita rasain untuk kita berubah itu permasalahannya ada di skills atau permasalahannya ada di behavior atau problemnya ada di environment yang kurang supporting kita untuk melesat lebih jauh. Sahabat-sahabat semuanya, apa ya yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan untuk kita berubah? Jangan-jangan bukan di change, jangan-jangan di belief kita. Daku mah apa tuh Kang Hari, cuma seorang guru, ASN pula. Hey, itu belief yang udah nyangkut bukan cuma sama value tapi identity tuh kalau udah kayak gitu. Belief yang lainnya lagi adalah edukator mah biasa aja lah hidupnya. Udah kebahagiaannya juga membuat melihat orang-orang jadi berubah. Kita mah hidupnya gini-gini juga, ya udah syukur aja. Itu belief yang memperdayakan kita apa memperdaya kita? Jangan-jangan itu belief yang cuma memperdaya kita. Kenapa ya kalau menti-menti aku mau pada Benghar, Kang Hari, kalau aku mah sebagai mentor nggak kaya-kaya. Hei, itu belief apaan itu yang kayak begitu? Itu belief yang kayaknya penuh dengan ketawaduan, penuh dengan nilai spiritualitas, tapi kayaknya lagi ngapusi, lagi ngebohongin tuh kita sedemikian rupa. Sahabat-sahabat semuanya, kita lihat. Jangan-jangan pemaknaan kita terhadap sesuatu perlu kita tumbuhkan supaya kita bergeser bisa lebih cepat dari present state ke desire state. Setelah diulik-ulik teman-teman semuanya, buat diri kita pribadi, permasalahannya bukan skills kok. Bisa jadi orang yang paling skillful adalah Anda. Tapi bisa jadi seringkali permasalahannya di sini. Dari mulai kita memaknai peran kita sebagai edukator, spirituality ini pemaknaan ya. Sampai kemudian identitas kita sebagai seorang edukator, value yang ingin kita kasih sebagai seorang edukator, dan kepercayaan-kepercayaan yang kita punya, keyakinan-keyakinan yang kita punya sebagai seorang edukator. Kang Hari, kenapa ya kok bisa ngedesain di setiap titik pembelajaran dari mulai pendaftaran sampai kemudian grouping after class, kenapa kok bisa wow surprising semua ya? Apa skills yang saya butuhin? Skills bisa di delivery 2 hari.
Tapi belief, value, identity, spirituality kita yang perlu membangunnya. Dan itu butuh waktu yang sangat panjang. Skills, ngomongin capability teman-teman semuanya. Sangat perlu untuk dipelajari. Tapi spirituality, identity, values, belief, itu ngomongin capacity. Kenapa setelah kita ngomong kemudian audiens kita nggak ngeh juga, nggak dong juga dengan apa yang kita obrolin. Padahal kapabilitasnya udah mumpuni. Lawong apa yang kita tahu udah kita rasa, udah kita kasih kok. Kita sama dia udah saguru ilmu, ya, udah punya teknik yang sama. Tapi kenapa kayaknya dia nggak dong-dong ya, nggak ngerti-ngerti. Jangan-jangan kapasitasnya emang sebegitunya. Tapi jangan pikir, jangan cuma bertanya tentang jangan-jangan kapasitas dia nih yang cuma segitunya. Haram kita berpikir kayak gitu sebagai seorang edukator. Tapi kalau kita ngomong sama diri sendiri, kita boleh banget. Ini kenapa ya banyak skills yang aku punya tentang berbagai macam materi. Tapi kenapa kehidupanku kok begini-begini aja ya? Jangan-jangan bukan capability-nya yang ada. Jangan-jangan kapasitasnya yang perlu kita naikin, guys. Dari mulai apa? Dari mulai memperbaiki belief, dari mulai memperbaiki value, dari mulai memperbaiki identity, dari mulai memperbaiki spirituality. Yuk, kita sama-sama. Saya ngajakin diri saya untuk sama-sama juga berubah ke desire state yang saya harapkan. Sambil menikmati proses yang saya punya. Dan saya nggak pengen sendirian. Saya ngajakin Anda semuanya. Insya Allah. Teman-teman semuanya, value yang diberikan functional values dan emotional values yang kemudian kita kasih. Bukan semata-mata skills yang dikasih 2 hari. No. Tapi dari pemaknaan, identitas, values, belief yang kita punya terhadap audiens dan permasalahannya. Bisa jadi permasalahan mereka yang kita punya, yang kita lihat juga bukan cuma di skills. Bisa jadi di identitasnya. Kenapa kok ada seorang forklift operator udah diajarin tapi juga masih sembrono. Jangan-jangan yang perlu diperbaiki adalah belief-nya, bukan skills-nya. Supaya ngikutin standar keamanan di perusahaan kita. Sahabat-sahabat semuanya, dan ini bisa masuk. Maksudnya ini tuh, si segitiga ini bisa masuk kepada siapapun. Dan ini jadi challenge kita untuk kemudian benar-benar membenahi. Yang kita pikir masalahnya itu skills, apakah masalahnya di skills? Yang kita pikir permasalahannya adalah di titik A, apakah itu bisa jadi permasalahannya di level-level yang berbeda? Dila, apakah ada pertanyaan lagi atau kita lanjut karena sudah makin sedikit nih waktunya? Nanti kita tanya jawabnya di akhir aja ya. Yuhu, silakan. Oke, kalau ada yang mau Kak. nanya, sok ditulis. Unmute boleh ya. Teman-teman semuanya, gimana dong supaya kita bisa ngedeliver HCR kita, high class response kita di dalam sesi-sesi edukasi kita. Setelah kita taken off, ngambil jeda sedikit. Jangan cuma ngomong sama orang lain, tapi ngomong sama diri kita dan pencipta kita. Sahabat-sahabat semuanya, baru deh kita ngedesain wow response di situ. Teman-teman, ngedesain wow response. Kita lihat apa sih tugas yang kita punya di dalam peran kita sebagai seorang pendidik yang kita miliki. Itu apaan? Teman-teman semuanya, lantas si tugas itu kemudian kita detailing di dalam sebuah urutan rincian tugas yang kita punya. Contoh, sebagai seorang trainer, tugas yang saya punya adalah, nggak pengen Kang Hari terus yang ngomong, meskipun waktunya dikit. Coba seorang guru, seorang trainer, boleh sharing. Ayo, tugas Anda yang Anda miliki di dalam peran Anda apa aja ya kira-kira? Boleh open mic ya Kang ya. Boleh Kira-kira banget, apa Masya Allah. sih tugasnya guru, trainer untuk Oke. customer-nya? Jangan mute aja deh supaya nggak Iya nggak dong. kelamaan ketik ya. Yuk. Apa aja ya tugas Anda kalau Anda sebagai Mas Arianto boleh ikutan tuh yang lagi di John Lin. Ayo, boleh sharing. Nyiapin materi katanya Kang. Oke, siapkan Nyiapin materi, Hmm. meningkatkan skill dan pengetahuan peserta, menyiapkan Materi. bahan ajar, terus menyiapkan materi. Deal, pelan-pelan apa Deal? oh iya. Oke. Nyiapin materi, meningkatkan skill dan pengetahuan Siapkan peserta. materi atau bahan ajar. Yes. Oke.
Terus apa lagi? Apa lagi? Tadi? Mengadakan evaluasi Oke, siswa. mengadakan evaluasi. Mm-mm. Oke. Terus TNA Kang. Cakep. Mengenali audiens. Aduh. Nyiapin slide yang ciamik. Mantap. Siapin Latihan slide. dan refleksi katanya Kang. Aduh. Ini jadi keren-keren Masya gini ya. Allah. Masya Allah. Latihan dan refleksi. Latihan dan refleksi. Oke. Memastikan audiens paham yang Ini by the disampaikan. way, gue juga refleksi nih kalau habis ngajar. Aduh, Oh gitu ya. salah rangkul Sekalian soalnya. ya. Latihan dan refleksi. Dipencetan atau itu makang Iya. dipijit, refleksi. Oke, apalagi Learning tadi? and sharing katanya Kang. Jangan lupa learning and sharing-nya dong, ya. And sharing. Oke, guys, lihat. Ini kita nih sebagai seorang edukator, taruh kata kita tuh seperti ini. Yang kita lihat sekarang, ini namanya transaction point, gengs. Perlu kita sempurnakan karena ini masih loncat-loncat. Yuk, sekarang kita sempurnakan. Sahabat-sahabat semuanya setuju banget. Di awal itu TNA. Asik ya. Yang kedua, setelah kita TNA, sambil kita ber-TNA, teman-teman semuanya, kita belajar mengenali audiens. Yang biasa saya lakukan adalah saya tanya sama PIC. Saya tanya sama Mas Aldino. Mas Aldino, pendaftar siapa aja? Apa harapan mereka? Sebutin dong 2-3 nama. Terus saya searching tuh di Instagram. Oh, Mas Yohanes tuh kayak begini ya. Masya Allah. Sahabat-sahabat semuanya, mengenali audiens itu penting banget. Penting banget. Setelah kita TNA, mengenali audiens, guys, baru deh siapkan bahan. Oke. Dan menyiapkan bahan ini nanti ada lagi titik-titiknya. Udah siapkan bahan, nanti siapkan slide-nya supaya ciamik dan slide-nya pun berbicara. Penting Kang Ari siapin slide. Slide itu penting. That's why we call it PowerPoint. Poin-poin yang punya power, yang menguatkan power yang kita punya. Slide bisa jadi kacrut kalau slide itu keluar jadi pointless and powerless. Itu bahaya. Ya, kenapa? Nggak pakai TNA dulu sih. Nggak pakai mengenali audiens dulu sih. Sahabat-sahabat, siapin slide yang keren. Nggak usah pakai slide, nggak apa-apa. Siapin flip chart. Siapin barangkali sekarang TV yang bisa diorat-orat itu apa namanya ya kemarin kita pakai. Siapkan selain bahan ajarnya, siapkan juga functional values yang tadi. Slide yang bagus ini functional values banget ini Mas Bambang. Penting itu. Habis siapin slide jangan lupa tuh ya learning and sharing-nya ya kan. Udah disiapin slide terus nggak di-sharingkan. Terus ngapain slide-nya ngomong sendiri? Kan enggak ya. Habis kita learning and sharing sahabat-sahabat semuanya, kita refleksi tuh sama diri kita sendiri dan di-reflecting gimana si audiens ngelihat kita. Itu tuh kan sarana refleksi yang paling gampang. Tanya ke audiens, gimana materi yang barusan? Rugi gue mau datang ke sini. Itu refleksi dari apa yang kita berikan, teman-teman. Jangan mendenial itu ya, deny itu. Oke, habis refleksi, baru nanti evaluasi menyeluruh. Refleksi itu after class, right after class, evaluasi itu bersama tim beberapa waktu setelah kelas. Teman-teman, this is what we call with transaction point di dalam high class response. Sebuah urutan tata kerja proses yang kita punya untuk menyempurnakan peran kita. Kang Hari, kenapa disebut transaction point? Karena kita tuh bertukar value, teman-teman semua. Kita lagi bertukar value. Ketika value yang kita kasih berbanding dengan cost yang harus audiens kita bayar, lebih gede value kita dibanding cost-nya, mereka akan sangat terpuaskan oleh materi yang kita berikan karena sesuai dengan permasalahan mereka. Plus lagi kalau komunikasi kita baik di dalam mendelivery dan di dalam sebelum dan after delivery, maka yang akan terjadi adalah viral. Kenapa high class response jadi high class profit, teman-teman semuanya? Ya karena
Sebetulnya kita lagi ngomongin sales kok. Kita lagi ngomongin selling. Kita tuh lagi ngomongin bagaimana kemudian diri kita menjual diri kita dengan sendirinya. Automatic selling, automatic profit. Nggak akan bisa jadi automatic profit, nggak akan bisa kita jadi viral, nggak akan bisa kita kemudian dipanggil kemana-mana, nggak akan bisa kita menyelesaikan permasalahan orang banyak kalau value yang kita berikan dibanding cost yang mereka kasih, gedean cost yang mereka kasih. Apaan ini gue mau belajar dari YouTube juga gue bisa yang kayak begini, rugi. Sayang banget. Teman-teman, transaction point kenapa dibilang transaction? Karena kita lagi bertukar value. Pun kalau nanti ada cuan yang datang, itu mah efek samping yang sunatullahnya akan terjadi dengan sendirinya. Oke, sekarang kita udah paham nih transaction point-nya. Oh, ini ternyata yang perlu aku lakukan. Teman-teman, nanti Anda sebagai learning and development juga buat. Learning and development ini apa aja tugas awal sampai disebut akhir tugas itu apa aja. Tapi transaction point ini belum selesai. Kita perlu membuat yang namanya perception point, teman-teman. Perception point, misal perception point itu apa? Ketika audiens ngelihat, ketika peserta didik kita ngelihat, ketika learning partner kita mendengar dan merasakan respons kita di setiap titik-titik yang tadi itu namanya perception point. Contoh, TNA. TNA itu ada yang basic, ada yang expected, ada yang desired, ada yang wow. TNA yang basic itu yang kayak gimana? Kalau kita nanya ke institusi, jadi gimana? Apa yang perlu, apa yang ingin saya, apa yang Anda inginkan untuk saya sampaikan nanti? Udahlah Pak, Anda paling tahu apa kok yang paling penting buat kita. Jangan cukup puas dengan itu. Kalau kita cukup puas dengan itu, oh oke. Oke, itu basic. Edukator yang basic. Kita ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Namun pasti ada sesuatu nih yang lagi rame dibicarain sama satker-satker yang ada. Isu yang lagi hangat dibicarakan sama divisi-divisi atau departemen di dalam satu departemen. Apaan ya yang lagi hangat itu? Kenapa ya itu terjadi? Kok bisa? Apa saja yang sudah dilakukan? Kalau kita melakukan hal seperti itu tuh expected. Baru expected teman-teman semuanya. Belum luar biasa. Expected itu kata kuncinya tadi itu seharusnya. Dan ini baru TNA loh guys. Yang desired itu yang kayak gimana? Yang desired itu setelah TNA ada, terus kita kemudian susun, kita desain, kita punya kesempatan 1-2 kali lagi untuk kemudian check and recheck sama PIC kita. Apakah ini yang dibutuhin? Ada yang perlu diperbaiki? Yang wow surprising TNA-nya kayak gimana? Belum diajak ngobrol udah jadi. Itu nggak wow surprising, itu basic. Yang wow surprising itu bahkan dari ngobrolnya kita aja sama PIC itu udah dapat sesi training, sesi coaching, sesi mentoring yang sederhana tanpa mereka sadari. Sampai mereka bilang, wah, ngobrol sama Kak Sri Devi ini baru ngobrolnya aja gue udah dapat banyak ini. Itu yang wow surprising. Dan teman-teman semuanya, yang seperti inilah yang disebut dengan perception point. Kita lagi berusaha put ourselves in their shoes. Kita menyimpan diri kita di dalam sudut pandang yang mereka punya. Dan di setiap titik transaction point yang tadi kita obrolin, titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita desain apa yang terbaik yang kita bisa kasih. Titik 1 TNA, buat perception point-nya. Menyiapkan bahan ajar, buat perception point-nya. Ngobrol sama atasan untuk check and recheck lagi, buat perception point-nya. Sahabat-sahabat semuanya, apakah setelah ini kita bisa membahagiakan audiens kita? Perlu dioptimalkan dengan ikhtiar dan delivery yang berbagai macam ragamnya nanti kita bisa berikan sama mereka.
ada delivery yang sangat terkait sama thinking, ada delivery yang terkait sama doing, ada delivery yang terkait sama feeling. Mudah-mudahan kita bisa lebih ngobrol lagi, lebih panjang. Bukan cuma ngobrol, bertukar cerita, tapi juga berkomunitas di tempat Trainers Guild. Oleh karena itu, saya ngajakin Anda banget, yuk kita gabung ke tempat, kita belajar dari seseorang yang jago banget mendelivery high class response di dalam setiap sesi-sesi edukasinya. Siapa? Mas Indrawan Nugroho, bukan Hari Firmansyah. Hari Firmansyah mah belajar dari Mas Indrawan Nugroho. Mas Indrawan Nugrohonya yang akan langsung mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki high class response di dalam sebelum, setiap, dan sesudah sesi edukasi kita. Gitu guys. Terima kasih banget udah ikut gabung. Tolong dong ditulisin. Ini sesi yang kayak begini bermanfaat nggak buat Anda? Atau sesi yang kayak gini kegedean nggak buat Anda? Atau sesi yang kayak gini relate nggak sama Anda? Ditulisin ya, sob, di chat. Asik. Dan Aduh, kalau ada semisal Tevi. mau ada yang bertanya-tanya itu juga masih boleh ya kan? Karena kita masih ada waktu sesaat lagi ya. Makasih Mas Wandra, katanya bermanfaat sekali. Oke. Lalu, Ada Mas sesi ini, Henry dari Samsung Hero. Thank you Mas Henry. hai. Kita nggak kemana-mana Mas Henry, masih di situ aja kok ngobrolnya kita. Kenapa kemarin kita delivery Samsung Hero sedemikian rupa? Ini adalah backstage-nya, ya. Ini dapurnya. Oke. Alhamdulillah. Terasa sesi ISQ. Waduh, alhamdulillah. Itu apa Masya maksudnya ya? Allah. Alhamdulillah. Bermanfaat sangat. Sesi ini wow inspirasi. surprising buat saya katanya Kang Hari. Masya Allah. Alhamdulillah. Help me Oke. to realize ourselves katanya Kang. Masya Thank you. Allah. Mas Adit membuat kita nggak cuma mikirin endingnya aja, tapi lebih concern sama proses. Benar, itu penting banget, penting banget. Satu keinginan yang kita punya kadang-kadang membuat kita lupa sama apa yang udah kita punya sebelum keinginan kita terwujud. Gitu ya, thank you, daging banget. Apalagi buat guru. Wah, hidup guru, hidup pendidik bangsa. Oh yeah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik sahabat-sahabat semuanya, kalau ini dirasakan bermanfaat, sahabat-sahabat semuanya saya mengajak Anda untuk kemudian ikut serta di training lanjutan nih. Di sesi apa? Di sesi tempat teman-teman semuanya. Yang insya Allah nanti itu akan ada 3 sesi yang akan kemudian Anda bukan cuma ikutan training, tapi mentoring di dalam sebuah inkubator bisnis. Ya, Wow. Ini ada Fauzi Nurwenda, ini si Kasep, si ganteng maut yang sekarang lagi melesat banget ya. Makasih hidup edukator. Kang Fauzi Nurwenda. Luar biasa. Oke. Konten-kontennya keren-keren Kang Fauzi. Sahabat-sahabat semuanya, saya ngajakin Anda untuk ikut ada di tempat yang insya Allah tempat ini akan dihelat nanti 2 minggu lagi. Teman-teman, tempat apaan sih? Tempat itu adalah sebuah inkubator buat para trainer menjalankan bisnisnya. Jadi inkubator bisnis untuk para trainer. Kang Hari, ibu rumah tangga bisa nggak ke situ? Kalau Anda memposisikan Anda sebagai seorang trainer di keluarga Anda, why not? Apalagi kalau Anda rasa Anda punya sesuatu yang sangat signifikan banget ngebuat Anda sebagai orang tua tuh beda gitu ya dibanding yang lainnya dan itu impactful buat anak-anak Anda. Bisa jadi. Itu yang lagi dicari orang tua seperti saya. Yang pengen impactful juga buat anak-anak saya. Bisa jadi itu adalah cara yang lagi dicari oleh orang tua kebanyakan di luar sana. Jadi Kang Hari ibu rumah tangga boleh nggak? Ketika Anda pengen kemudian apa yang sudah Anda ajarkan ditrainingkan kepada orang lain, why not? Di sesi nanti nih, di sesi nanti, di batch nanti Dila, ada 1 orang yang itu adalah seorang ibu rumah tangga yang kemudian membuat anak-anaknya terdidik dengan luar biasa banget dan punya signifikansi yang sangat berbeda. Yang beliau tuh pengen banget, aduh aku pengen deh sharing apa yang with humble heart gitu ya, dengan kerendahan hati sharing apa yang aku lakuin sama anak-anak aku. Kenapa? Bahagia banget. Kok bisa Bu bahagia? Karena di titik ini aku tuh udah istirahat jadi emak. Semua aku tuh keperluanku aku yang ngurusin.
Makanya aku bisa ikutan training A, aku bisa ikutan training B, aku bisa jadi dosen. Karena semua yang ngurusin adalah anak laki-laki aku yang paling gede. Usia berapa Bu anak laki-lakinya? 18 tahun. Sampai ya, maaf ya Kang Hari, dia bilang, dia udah tahu kapan aku period. Dan dia nyiapin semuanya. Oh my God. Itu mah Bu, jangankan orang lain. Saya juga pengen tahu gimana caranya. Iya tapi aku nggak tahu gimana ngedesain delivery, aku nggak tahu. Ikutan itu. So teman-teman semuanya, makasih Kang Usman. Teman-teman semuanya menunggu bergabung banget di tempat. Kang Hari berapa biayanya? Biayanya nanti bisa ditanya tuh sama Teh Mona. Sahabat-sahabat semuanya, biayanya berapa? Biayanya nggak berbanding sama value-nya sih. Value-nya jauh lebih gede dibanding cost-nya. Itu aja. Is there any questions? Kita masih habis waktunya ya, udah 10:30. Kalau ada pertanyaan teman-teman semuanya silakan ditanyakan. Nanti boleh mau ya dengerin sharingnya ibu rumah tangga yang luar biasa itu. Insya Allah. Sahabat-sahabat semuanya, Kang Henry, thank you. Bungkus. Yes. Guys, kalau ada pertanyaan boleh ditanyain, nanti akan di-capture sama tim panitia dari Tempat Trainers Guild. Saya tunggu banget teman-teman semuanya, kalau Anda ingin, ada yang mau ikutan di tempat, insya Allah teman-teman semuanya boleh hubungi WA-nya Teh Dila, boleh hubungi WA-nya Kak Mona. Ya. Nah, itu dia. Oh, kirain Kak Mona sharing nomor WA-nya. Sahabat-sahabat semuanya boleh nulis dulu di feedback. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang gimana tempat. Ya. Thank you banget buat hari ini guys. Dila, saya balikin ke Dila. Mohon maaf lahir batin. Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Hari untuk sharingnya yang, waduh daging semua, 1,5 jam aja tuh daging semua loh. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu dan juga teman-teman gabung di tempat yang tadi sedikit sepil panah modulnya itu kayak gimana, itu yang nanti akan kita pelajari untuk bisa ngasih solusi ke customer kita ya. Dan nah, seperti yang sudah di-sharingkan sama Kakak Mona Lahji di chatbox, silakan untuk diklik. Sampaikan kesan-kesannya Bapak Ibu dan teman-teman ketika mengikuti sesi hari ini. Dan juga buat yang pengen tahu tempat Trainers Guild itu apa dan ingin konsultasi dengan tim TTG terkait karir Bapak Ibu dan juga teman-teman, silakan juga untuk bisa langsung diklik linknya. Dan juga boleh hubungi admin tempat ya Kang, Mas Aldino, itu boleh banget. Sip, Mas Aldino nih nomor handphonenya 0812, tolong diketikin ya, 0812 8809 8809. Sudah ada Kang, sudah ada di chatbox. Ini sangat furnitur Mas Wandra. Itu furnitur banget ya, high class respon Wandra. Oke. Iya tuh ya, Masya Allah. Terima kasih loh Kang Hari dan juga Bapak Ibu teman-teman. Nanti malam juga akan ada kelas TTG Trainer Development Series juga nih Bapak Ibu dan juga teman-teman ya. Di jam 7:30 malam sampai dengan jam 9 malam sambil malam mingguan, boleh untuk join di Zoom lagi karena nanti akan ada Pak Ading atau Pak Adlil Umarat yang akan sharing tentang gimana sih menjadi newbie trainer yang naik kelas dengan cara cepat. Aduh, pokoknya mah itu bisa banget untuk Bapak Ibu dan teman-teman ikuti nanti malam. Silakan untuk daftar linknya, dan buat informasi lebih lanjutnya boleh langsung kepoin Instagramnya TTG ya, @tempat_trainers_guild. Itu segala informasinya akan diinformasikan di situ ya. Jadi langsung cus aja kepoin, knowing every particular object di situ. Oke? Oh, itu kepo ya. Jadi si Kopote itu panjangannya cenakang. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Kang Hari bisa bermanfaat dan juga bisa berdampak untuk Bapak Ibu semua di sesi yang singkat ini. Kami tunggu kehadirannya menjadi bagian dari tempat Trainers Guild, dan sampai ketemu di kelas cohort selanjutnya dan juga di kelas TTG Trainer Development Series nanti malam ya. Kalau gitu saya Dila pamit. Kang Hari juga pamit. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih konsul Kang Hari, buat Teh Dila. Masya Allah, konsul luar biasa. Keren.
Kang Ari. Thank you Councils. Makasih Kak Mona yang udah buat ini. Masya Allah, tabarakallah. Nuhun Kang Ari. Aduh, udah kangen saya nih. Aduh, kunaon Kang mana nih Usman, Sunda eta Empire? kunaon di komplain. Saya kemarin habis dihabisin sama klien. Aduh, ampun. Gara-gara nggak komunikasi. Habisin we deui. Tapi masih ditambah ada 3 batch lagi, alhamdulillah lah. Oh, itu berarti dihabisin untuk bisa. Alhamdulillah. Thank you, Kang. Sami-sami Mas Henry. Thank you banget brother. Aduh, luar biasa udah hadir kembali. Nuhun izin. Assalamualaikum. Bangga Kang Dede Den. nuhun.